Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Apa kabar dan salam jumpa sahabat. Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali melalui rangkaian informasi terkini dari berbagai lembaga penyiaran publik lokal radio kabupaten dan kota di Jawa Timur yang dikemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 3 Juni 2022. Bersama saya Amanda. Kita simak informasi yang pertama, datang dari rekan Eko Utomo, RGRFM Tulungagung. Rakor dan sosialisasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marito Biro MM memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dan sosialisasi PMK penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Pendopo Gongasarum, Kusumani Bongso. Bupati mengungkapkan kerjasama dan sinergitas antar instansi terkait dalam meningkatkan kewaspadaan dini dan mempertahankan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak merupakan prioritas utama. Penyakit mulut dan kuku PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Sektor peternakan adalah salah satu sektor unggulan Kabupaten Tulungagung, sehingga untuk mempertahankan PDRB subsektor peternakan perlu dilakukan kewaspadaan dini terhadap wabah PMK di Kabupaten Tulungagung. Beberapa kebijakan telah dilakukan Pemkab Tulungagung melalui surat edaran tentang kewaspadaan dini PMK di Kabupaten Tulungagung, antara lain larangan sementara pemasukan dan pengeluaran ternak dari dan ke daerah wabah dan suspek terduga, hingga penutupan jalur pemasukan media pembawa penyakit yaitu dengan penutupan sementara pasar hewan. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung. Berikutnya bersama Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Bupati Pasuruan minta masyarakat semakin waspada PMK. Total 690 sapi positif, 197 sembuh. Penyebaran PMK, penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Pasuruan harus semakin diwaspadai. Karena jumlah ternak sapi yang terjangkit PMK semakin banyak. Bahkan hingga Selasa 31 Mei 2022, ada 690 sapi yang dinyatakan positif PMK. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, mengatakan ratusan ekor sapi yang terjangkit PMK berasal dari 10 kecamatan. Lekok, Kejayan, Lumbang, Nguling, Pandaan, Prigen, Purwosari, Sukorejo, Tutur, dan Winongan. Penyebabnya didominasi faktor jual beli ternak dari luar daerah, khususnya kota atau kabupaten wabah, sehingga banyak sapi-sapi yang tertular PMK. Untuk itu, Gus Irsyad meminta semua peternak pedagang sapi untuk tak lagi melakukan jual beli ternak dari daerah wabah, sebab penularan PMK paling cepat berasal dari aktivitas ini. Sejauh ini, semua lalu lintas ternak di pasar hewan terus diawasi, bahkan semua pasar hewan ditutup. Begitu juga dengan ternak yang terjangkit PMK langsung dilokalisir. Kata Gus Irsyad, ternak yang dalam keadaan sehat juga akan divaksin, namun Pemkab Pasuruan masih menunggu datangnya vaksin. Dengan semakin banyaknya ternak sapi yang terjangkit PMK, petugas semakin intens melakukan sosialisasi ke masyarakat bahayanya PMK apabila tidak diantisipasi sedini mungkin. Dijelaskan Gus Irsyad, sosialisasi dilakukan petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama seluruh stakeholder, mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga lintas sektor lainnya. Meskipun banyak yang positif, namun tidak ada satu ekor sapi pun yang mati. Sampai hari ini, 197 sapi sudah sembuh dan yang lainnya masih diobati. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Selanjutnya dari Suara Lumajang, rekan Bobi Wijayanto membawa kabar Bupati Lumajang tinjau kandang ternak sapi perah di Desa Kandang Tepus. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, meninjau ke beberapa kandang ternak sapi perah milik warga Dusun Warejo, Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Rabu kemarin. Di kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa dampak wabah penyakit mulut kuku PMK hewan ternak sangat dirasakan oleh para peternak sapi. Oleh sebab itu, dirinya menghimbau kepada para peternak supaya merawat sapi ternaknya dengan baik dan benar. Bupati juga mengungkapkan untuk sapi ternak yang sudah mulai sembuh agar kualitas pakannya dijaga dan sesekali diberi ramuan atau jamu untuk hewan ternak. Dari hasil peninjauan tersebut, Bupati menemukan banyak hewan sapi yang terjangkit PMK, namun untuk keadaan nyata di lapangan bahwa banyak sekali sapi yang sudah sembuh dan sapi yang mati sangat sedikit sekali. Sementara itu, Karyasan, salah satu peternak sapi perah Desa Kandang Tepus berharap wabah PMK mulai hilang sehingga banyak hewan ternak yang sehat dan para peternak bisa melakukan aktivitas berternak secara normal kembali. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
Sahabat, kita beralih ke Suara Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, jelang pencabutan subsidi, DKUPP pastikan stok minyak goreng curah tercukupi. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kota Probolinggo bersama Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820 sidak ke distributor dan agen minyak goreng curah di wilayah Kota Probolinggo Selasa 31 Mei. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah tercukupi menyusul rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng jenis curah. Langkah pencabutan subsidi ini diambil menyusul kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan terkait kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Sidak ini mendatangi 1 distributor dan 10 agen minyak goreng curah di wilayah Kota Probolinggo. Usai sidak, Kepala DKUPP Fitriawati kembali menjelaskan dengan adanya penghapusan subsidi ini tidak merubah HET atau harga eceran tertinggi minyak goreng curah di harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram untuk konsumen langsung, sehingga DKUPP mengupayakan agar ketersediaan stok minyak goreng curah tercukupi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Kemudian reporter Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik, membawa kabar berlangsung meriah Bupati Gresik buka gelaran MTQ ke-30 di Pulau Bawean. Kemeriahan menyelimuti pembukaan MTQ ke-30 Kabupaten Gresik yang digelar di Pulau Bawean. Bertepat di Alun-Alun Sangkapura, ribuan masyarakat Bawean melihat secara langsung meriahnya opening ceremony MTQ ke-30 yang diikuti oleh 18 kecamatan yang terdiri dari 488 peserta, 90 ofisial, dan 90 pembina. Fandi Ahmad Nyari Bupati Gresik mengatakan bahwa pelaksanaan MTQ sengaja dilaksanakan di Pulau Bawean. Menurutnya, keindahan Pulau Bawean serta kultur budayanya menjadi daya tarik bagi wisatawan sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan banyaknya peserta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Bawean yang lebih baik. Selain itu, Bupati Gresik juga mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya Islam yang diperlombakan dalam event MTQ ini. Hal ini bertujuan agar generasi muda dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi para kafilah yang mendukung penyelenggaraan MTQ ke-30 Kabupaten Gresik. Sementara itu, terdapat 7 cabang musabakoh yang diperlombakan, diantaranya cabang tilawah Al-Quran, cabang hifdzil Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang famil Al-Quran, dan masih banyak lagi. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya dari rekan Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang. Bupati Sampang resmikan bank pertama di Pulau Mandangin. Bupati Sampang Haji Ismat Junaidi dan Wakil Bupati Sampang Haji Abdul Hidayat bersama Forkopimda meresmikan kantor kas Bank Sampang di Pulau Mandangin. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Kapolres Sampang AKBP Arman SIK MSI dan Dim 0828 Sampang, Kajari Sampang, Ketua PN Sampang Sekdakap Sampang Haji Rudi Setiawan, Ketua TP PKK Sampang Haji Mimin Selamat Junaidi, Wakil Ketua TP PKK Sampang Haji Fani Abdul Hidayat, Dirut Bank Sampang Haji Saiful Asyik, Komisaris Bank Sampang, Kepala UPD, Camat Sampang, dan Kepala Desa Mandangin. Direktur Utama Bank Sampang Saiful Asyik menyampaikan bahwa Bank Sampang merupakan bank pertama yang ada di Pulau Mandangin. Kehadiran kantor kas Pulau Mandangin akan mempermudah masyarakat Mandangin ketika hendak bertransaksi, melakukan transfer dari luar negeri termasuk gadai syariah. Bupati Sampang Haji Ismat Junaidi mengapresiasi penuh dengan dibukanya kantor kas Bank Sampang di Pulau Mandangin. Bank Sampang dengan konsep syariah hadir di Pulau Mandangin sebagai jawaban kehadiran pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam hal perbankan. Banyak manfaat yang akan diberikan dengan hadirnya Bank Sampang di Pulau Mandangin, mulai dari peningkatan perekonomian, efisiensi pelayanan, sehingga masyarakat tak perlu ke Sampang dalam hal keperluan perbankan. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz untuk Buletin Jawa Timur. Berita selanjutnya datang dari Suara Ngawi. Rekan Henti Ludiana membawa kabar tinjau renovasi Monumen Pancasila. Wabub Ngawi berharap tingkatkan pengamalan Pancasila. Usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Dwirianto Jatmiko Wakil Bupati Ngawi tinjau renovasi Monumen Pancasila yang ada di Desa Dempel, Rabu 1 Juni kemarin. Dwirianto Jatmiko Wakil Bupati Ngawi mengatakan, renovasi ini digagas pemerintah Desa Dempel bersama Purna Paskibraka Kabupaten Ngawi. Merenovasi Monumen Pancasila merupakan salah satu upaya membangun motivasi masyarakat untuk mengingatkan kembali keberadaan Tugu Pancasila di hampir setiap desa. Dwirianto berharap keberadaan Tugu Pancasila tidak hanya wujud simbolis saja, tetapi harus mengilhaminya dalam kehidupan, di setiap langkah dan dalam pengambilan kebijakan, bahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dwirianto berharap dari Desa Dempel ini dijadikan pijakan desa lainnya untuk mengingatkan kembali pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam salah satu bentuk pengamalannya di masyarakat, yakni tradisi gotong royong dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti
mengikuti tradisi bersih desa, kerja bakti, juga tolong menolong sesama tetangga yang sedang mempunyai hajatan, serta kegiatan sosial lainnya. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Berikutnya informasi dari rekan Risma Erina, Persada FM. Menuju endemi, Dinkes Kabupaten Blitar menyatakan tidak ada persiapan khusus. Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia semakin mereda, namun belum ada kebijakan untuk menurunkan status menjadi endemi. Hanya saja Presiden RI sudah memberikan kebijakan untuk memperbolehkan tidak memakai masker di tempat terbuka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan saat ini sudah mengarah menuju endemi. Mengenai persiapan menuju endemi di Kabupaten Blitar, ia mengaku tidak ada persiapan khusus. Hanya saja pihaknya menghimbau masyarakat untuk menaati aturan pemerintah. Menurutnya, dalam menentukan endemi, Kemenkes juga menunggu dari WHO. Artinya, tidak tiba-tiba memutuskan sendiri dan meminta pertimbangan WHO. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya sah-sah saja menentukan endemi karena mempunyai kewenangan. Namun, saat ini masih melihat situasi dan kondisi. Dr. Christine menambahkan beberapa hari yang lalu Wamenkes sudah memberikan data bahwa angka COVID-19 sudah sangat rendah di Indonesia. Hanya saja untuk penerapan endemi masih menunggu efek dari mudik yang luar biasa. Paling tidak menunggu hingga 1 bulan ke depan. Dari Blitar, Risma Erina, Radio Persada FM, mengabarkan. Serta informasi terakhir dari Ben Chandra, LPPL Radio Suara Madiun. Dispenduk Capil Kota Madiun akan tambah 2 mesin ADM yang ditempatkan di Kecamatan Taman dan Kartoharjo. Masyarakat Kota Madiun akan semakin mudah untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Hal tersebut sejalan dengan rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk menambah mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Agus Triyono menyebutkan bahwa mesin anjungan Dukcapil Mandiri akan dilaksanakan pengadaan 2 mesin baru. Tambahan 2 mesin tersebut akan dipasang di kantor Kecamatan Taman dan Kartoharjo. Agus menambahkan, untuk Kecamatan Manguharjo, pengadaannya tahun depan dan selanjutnya akan bertahap disesuaikan dengan anggaran pemerintah Kota Madiun. Lebih lanjut, berdasarkan dari hasil evaluasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Timur, perekaman EKTP di Kota Madiun telah melampaui target nasional. Agus berharap adanya sistem baru administrasi kependudukan dapat memenuhi hak-hak masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Demikian sahabat rangkaian informasi yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 3 Juni 2022 telah kami hadirkan. Saya Amanda undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.